Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Deddy Pisanesa, nomor BP 2533037, mahasiswa Universitas Eka Sakti Padang dari kelompok 7. Video ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah teori hukum yang diampu oleh Dr. Laurentius Alirman SHMH. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai kritik terhadap teori ekonomi hukum sekaligus mengaitkan dengan perkembangan hukum Indonesia khususnya melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional atau KUHP baru, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Pernahkah kita berpikir apakah setiap orang yang melakukan tindak pidana selalu menghitung untung rugi sebelum melakukan perbuatannya? Apakah seorang koruptor atau pelaku penipuan investasi, mafia tanah atau pelaku pencemaran lingkungan benar-benar bertindak hanya berdasarkan pertimbangan ekonomi? Jika jawabannya tidak selalu demikian, maka muncullah pertanyaan yang lebih besar. Apakah hukum seharusnya hanya mengejar efisiensi ekonomi, atau hukum harus lebih mengutamakan keadilan, kemanusiaan, dan perlindungan terhadap masyarakat? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang menjadi dasar munculnya berbagai kritik terhadap teori ekonomi hukum atau law and economics. Teori ini berkembang pesat di Amerika Serikat melalui pemikiran Ronald Coase, Richard Posner, dan para ekonom hukum lainnya. Pada dasarnya, teori ini memang memandang bahwa manusia merupakan homo economicus, yaitu individu yang selalu bertindak secara rasional untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya dan menghindari kerugian. Dalam perspektif tersebut, hukum dipandang sebagai alat untuk menciptakan insentif dan disentif ekonomi. Semakin berat sanksi hukum, maka biaya melakukan kejahatan akan semakin tinggi, sehingga orang dianggap enggan melanggar hukum. Sekilas teori ini tampak logis, namun ketika diterapkan dalam kehidupan nyata, khususnya di Indonesia, muncullah berbagai persoalan yang tidak dapat dijelaskan hanya dengan pendekatan ekonomi. Kritik pertama adalah kritik terhadap asumsi rasionalitas manusia. Menurut teori hukum ekonomi, setiap orang akan melakukan perhitungan biaya dan manfaat sebelum bertindak. Namun, asumsi ini dibantah oleh banyak ahli. Herbert Simon, peraih Nobel Ekonomi, memperkenalkan konsep bounded rationality atau rasionalitas yang terbatas. Beliau menjelaskan bahwa manusia tidak perlu memiliki informasi yang sempurna, kemampuan berpikir manusia yang terbatas. Keputusan sering diambil dalam kondisi tergesa-gesa, dipengaruhi emosi, tekanan lingkungan, bahkan informasi yang tidak lengkap. Pendapat tersebut diperkuat oleh Daniel Kahneman dan Amos Tversky melalui penelitian tentang behavioral economics. Mereka membuktikan bahwa manusia sering mengambil keputusan secara tidak rasional. Keputusan seorang dapat berubah hanya karena cara informasi disampaikan. Seseorang juga lebih takut kehilangan daripada memperoleh keuntungan yang sama besar. Artinya, perilaku manusia tidak selalu mengikuti logika ekonomi. Kemudian Amartya Sen menambahkan bahwa manusia tidak hanya mengejar keuntungan pribadi. Misalkan, masyarakat Indonesia secara sukarela mengumpulkan bantuan ketika terjadi bencana alam. Tindakan tersebut tentu menghasilkan keuntungan ekonomi bagi pemberi bantuan, tetapi dilakukan karena nilai kemanusiaan. Di Indonesia, kritik ini diperkuat oleh Profesor Sacipto Raharjo melalui konsep hukum progresif. Beliau menegaskan bahwa hukum harus hadir untuk manusia, bukan manusia yang dipaksa mengikuti logika hukum semata. Hukum Indonesia tidak boleh hanya mengejar efisiensi ekonomi, tetapi harus menghadirkan keadilan sosial sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 1945. Pendapat serupa juga disampaikan oleh Profesor Sarjono Sukanto. Menurut beliau, kepatuhan masyarakat terhadap hukum bukan hanya dipengaruhi oleh ancaman pidana. Kesadaran hukum, budaya, nilai agama, rasa malu, serta sanksi sosial justru sering lebih efektif daripada sanksi ekonomi. Hal ini sangat relevan dengan karakter masyarakat Indonesia yang menunjung tinggi gotong royong, kekeluargaan, dan kehidupan bermasyarakat. Lalu, bagaimana kaitannya dengan KUHP nasional yang baru? KUHP nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 menunjukkan perubahan paradigma yang sangat penting. Pemindanaan tidak lagi hanya bertujuan menghukum pelaku agar jera, tujuan pemindanaan juga diarahkan kepada pemulihan korban, penyelesaian konflik, menciptakan keseimbangan dalam masyarakat, serta membangun kembali hubungan sosial yang rusak. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia mulai meninggalkan cara pandang yang semata-mata berorientasi pada efisiensi ekonomi. Sebaliknya, hukum mulai menempatkan nilai kemanusiaan, keadilan restoratif, dan nilai-nilai Pancasila sebagai tujuan utama. Contohnya dapat dilihat dalam berbagai perkara pidana ringan yang kini lebih mengedepankan penyelesaian secara restoratif dibandingkan sekadar menjatuhkan pidana penjara.
Pendekatan seperti ini mencerminkan bahwa manusia tidak hanya dipandang sebagai pelaku ekonomi, tapi juga sebagai makhluk sosial yang masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri dan kembali diterima oleh masyarakat. Inilah salah satu bentuk pembaharuan hukum pidana Indonesia yang menunjukkan bahwa keadilan tidak selalu identik dengan penghukuman, tetapi juga dengan pemulihan hubungan sosial yang terganggu. Setelah memahami bahwa manusia tidak selalu bertindak berdasarkan perhitungan untung dan rugi, kini kita beralih pada kritik kedua, yaitu kritik terhadap ekonomi kelembagaan atau institutional economics. Teori kelembagaan berkembang sebagai penyempurnaan teori ekonomi klasik. Tokohnya seperti Douglas North dan Oliver Williamson berpendapat bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi sangat ditentukan oleh kualitas institusi, baik institusi formal seperti undang-undang dan pengadilan maupun institusi informal seperti norma sosial dan kebiasaan masyarakat. Sekilas, teori ini tampak realistis dibanding teori ekonomi klasik, namun berbagai ahli menilai bahwa pendekatan tersebut masih terlalu berorientasi pada model kelembagaan negara-negara barat dan kurang memperhatikan keberagaman sistem hukum di negara berkembang termasuk Indonesia. Ekonom Korea Selatan Ha Jun Chang mengkritik bahwa negara-negara maju sering mempromosikan konsep good governance dan institusi modern kepada negara berkembang, padahal ketika mereka membangun ekonomi dahulu justru menggunakan proteksionisme, subsidi, dan intervensi negara yang sangat kuat. Sementara itu, Geoffrey Hudson menjelaskan bahwa institusi tidak selalu lahir karena efisiensi, melainkan seringkali terbentuk karena adanya relasi kekuasaan dan kepentingan politik. Dengan kata lain, suatu institusi bisa saja menguntungkan kelompok tertentu, tetapi belum tentu menciptakan keadilan bagi seluruh masyarakat. Di Indonesia, kritik tersebut diperkuat oleh Profesor Sutandio Wigyo Subroto yang menjelaskan bahwa sistem hukum Indonesia bersifat pluralistik. Selain hukum negara, terdapat hukum adat, hukum agama, dan berbagai norma sosial yang masih hidup di tengah masyarakat. Contohnya adalah sistem subak di Bali, sasi di Maluku, dan berbagai bentuk musyawarah adat yang terbukti mampu menyelesaikan sengketa secara efektif tanpa harus selalu melalui proses peradilan formal. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan suatu institusi hukum tidak hanya diukur dari efisiensi ekonomi, tetapi juga dari legitimasi sosial, nilai budaya, dan rasa keadilan di masyarakat. Selanjutnya, kita memasuki kritik ketiga, yaitu kritik terhadap teorema Coase. Ronald Coase berpendapat bahwa apabila biaya transaksi rendah dan hak-hak para pihak telah ditentukan dengan jelas, maka konflik dapat diselesaikan melalui negosiasi tanpa campur tangan negara. Namun teori tersebut sulit diterapkan dalam kondisi nyata, khususnya di Indonesia. Mengapa demikian? Karena dalam praktiknya, biaya transaksi hukum di Indonesia masih sangat tinggi. Proses birokrasi yang panjang, biaya penyelesaian sengketa yang mahal, ketidakpastian hukum, hingga ketimpangan posisi tawar antara masyarakat dan korporasi menyebabkan negosiasi yang setara hampir tidak pernah benar-benar terjadi. Kritik ini semakin relevan jika kita melihat berbagai kasus besar yang terjadi beberapa tahun terakhir. Salah satunya adalah kasus dugaan korupsi tata niaga timah yang menjadi perhatian nasional. Dalam perkara ini, negara diduga mengalami kerugian yang sangat besar akibat penyimpangan dalam tata kelola pertambangan timah. Kasus tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi, tetapi juga mengakibatkan kerusakan lingkungan, terganggunya mata pencarian masyarakat, serta menurunnya kepercayaan publik terhadap sistem hukum itu sendiri. Jika dianalisis menggunakan teorema Coase, seolah-olah perusahaan, masyarakat, dan pemerintah dapat menyelesaikan konflik melalui bernegosiasi. Namun, kenyataan tidak demikian. Masyarakat yang terdampak tidak memiliki posisi tawar yang seimbang dengan korporasi yang memiliki modal besar, tenaga ahli, dan akses terhadap kekuasaan. Disinilah negara harus hadir sebagai pelindung kepentingan publik. Kasus berikutnya adalah mafia tanah yang hingga kini masih menjadi persoalan serius di Indonesia. Banyak masyarakat kehilangan hak atas tanah akibat pemalsuan dokumen, penyalahgunaan kewenangan, maupun kolusi antara oknum tertentu dengan pihak-pihak yang memiliki kepentingan ekonomi. Apabila persoalan tersebut hanya diserahkan pada mekanisme negosiasi pasar,
maka pihak yang memiliki kekuatan ekonomi hampir selalu berada pada posisi yang lebih menguntungkan. Karena itu, penyelesaian memerlukan penegakan hukum yang tegas, perlindungan terhadap hak masyarakat, serta peran aktif negara dalam menjamin kepastian hukum. Contoh lainnya dapat dilihat pada berbagai konflik agraria yang masih terjadi di sejumlah daerah. Konflik antara masyarakat adat dengan perusahaan perkebunan maupun pertambangan menunjukkan bahwa persoalan hukum tidak semata-mata berkaitan dengan efisiensi ekonomi. Di dalamnya terdapat hak masyarakat adat, perlindungan lingkungan hidup, keberlanjutan sumber daya alam, serta amanat pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam konteks tersebut, KUHP nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 menghadirkan pembaharuan penting dengan memberikan dasar yang lebih jelas mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi. KUHP baru menegaskan bahwa tindak pidana tidak hanya dapat dilakukan oleh orang persorangan tetapi juga korporasi sebagai subjek hukum. Apabila suatu perusahaan memperoleh keuntungan melalui tindak pidana, melakukan pembiaran terhadap kejahatan atau tidak menjalankan kewajiban hukum yang semestinya sehingga menimbulkan kerugian bagi masyarakat, maka korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Sanksi yang dapat dijatuhkan tidak hanya berupa pidana denda, tetapi juga pidana tambahan seperti pembayaran ganti kerugian, pencabutan izin usaha, pemulihan akibat tindak pidana, hingga tindakan lain yang bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan dan melindungi kepentingan masyarakat. Pengaturan ini menunjukkan bahwa KUHP nasional tidak lagi hanya berorientasi pada efisiensi ekonomi sebagaimana diasumsikan dalam teori ekonomi hukum, akan tetapi menempatkan keadilan sosial, perlindungan korban, kepentingan masyarakat, dan tanggung jawab korporasi sebagai bagian penting dalam sistem hukum pidana Indonesia. Persoalan utama teori hukum bukan hanya sekadar karena terlalu menonjolkan efisiensi ekonomi, melainkan karena paradigma dasarnya sebelum sepenuhnya sesuai dengan filosofi hukum Indonesia. Disinilah pemikiran para ahli hukum Indonesia memberikan kontribusi yang sangat penting. Profesor Saifullah Harjo melalui teori hukum progresif menegaskan bahwa hukum bukanlah tujuan akhir melainkan sarana untuk mencapai kesejahteraan manusia. Beliau menyampaikan bahwa hukum harus berpihak kepada keadilan substantif, terutama bagi masyarakat yang lemah. Hukum tidak boleh terjebak pada formalitas atau sekadar menghitung keuntungan ekonomi, tetapi harus mampu menghadirkan rasa keadilan yang nyata. Pandangan tersebut diperkuat oleh Profesor Mahfud MD yang menjelaskan bahwa hukum tidak pernah terlepas dari politik hukum suatu negara. Produk hukum yang baik harus mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat serta diarahkan untuk mewujudkan cita-cita negara, sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sementara itu, Profesor Sarjono Sukamto menegaskan bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh isi undang-undang, tetapi juga oleh budaya hukum masyarakat itu sendiri, kualitas aparat penegak hukum, sarana prasarana, serta tingkat kesadaran hukum masyarakat. Artinya, keberhasilan hukum tidak dapat diukur hanya melalui indikator efisiensi ekonomi. Hal tersebut mewakili pada paradigma hukum Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, berbeda dengan teori ekonomi hukum yang menjadikan efisiensi sebagai tujuan utama. Sistem hukum Indonesia menjadikan keadilan sosial sebagai orientasi utama. Hal ini tercermin secara jelas dalam sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna keadilan sosial tersebut kemudian dipertegas oleh Pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 yang menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan dan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan demikian, hukum Indonesia tidak hanya melindungi kepentingan individu atau pasar, tetapi juga menjaga keseimbangan antara kepentingan masyarakat, negara, pelaku usaha, serta kelestarian lingkungan hidup. Paradigma inilah yang membedakan hukum Indonesia dengan pendekatan ekonomi hukum yang berkembang di negara-negara barat. Indonesia memilih menjadikan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, sehingga setiap pembentukan maupun penegakan hukum harus mencerminkan nilai kemanusiaan, persatuan musyawarah, dan keadilan sosial. Jika pada masa lalu pidana lebih dipahami sebagai pembalasan terhadap pelaku, maka KUHP nasional memperkenalkan tujuan pembinaan yang lebih komprehensif. Sebagai contoh, dalam berbagai perkara pidana tertentu yang memenuhi syarat aparat penegak hukum kini semakin mengedepankan penyelesaian melalui mekanisme restoratif. Pendekatan ini tidak berarti menghilangkan pertanggungjawaban pelaku, melainkan mencari penyelesaian yang lebih bermanfaat bagi korban, pelaku, dan masyarakat secara keseluruhan.
Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa pembentukan undang-undang menyadari bahwa efektivitas hukum tidak selalu ditentukan oleh baratnya pidana, tetapi juga kemampuan hukum dalam memulihkan kerugian, mencegah pengulangan tindak pidana, dan mengembalikan keseimbangan sosial. Berdasarkan seluruh pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa teori ekonomi hukum memberikan kontribusi yang besar dalam memahami hubungan antara hukum dan efektivitas ekonomi. Namun, teori tersebut tidak dapat dijadikan satu-satunya paradigma dalam membangun sistem hukum Indonesia. Realitas masyarakat Indonesia menunjukkan bahwa perilaku manusia tidak hanya dipengaruhi oleh kepentingan ekonomi, tetapi juga oleh nilai agama, budaya, moral, solidaritas sosial, serta semangat gotong royong. Selain itu, berbagai persoalan seperti korupsi, tata niaga mafia tanah, konflik agraria, kejahatan korporasi, dan kerusakan lingkungan membuktikan bahwa negara tetap harus hadir untuk melindungi kepentingan masyarakat dan menciptakan keadilan sosial. Melalui pembentukan KUHP nasional, Indonesia menunjukkan arah pembaharuan hukum pidana yang lebih sesuai dengan karakter bangsa, yaitu hukum yang berlandaskan Pancasila, menghormati hak asasi manusia, memperhatikan kepentingan korban, memberikan kesempatan rehabilitasi kepada pelaku, serta tetap menjamin kepastian hukum dan kemanfaatan bagi masyarakat. Sebagai penutup, dapat kita pahami bahwa hukum tidak hanya dinilai dari seberapa efisien ia menghasilkan keuntungan ekonomi. Hukum harus dinilai dari kemampuannya menghadirkan keadilan, melindungi martabat manusia, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, teori ekonomi hukum perlu dipandang sebagai salah satu pendekatan ilmu hukum, bukan sebagai salah satu cara memahami hukum. Dalam konteks Indonesia, paradigma hukum yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara 45, serta nilai-nilai keadilan sosial tetap menjadi fondasi utama dalam membangun sistem hukum nasional. Demikianlah pemaparan mengenai kritik terhadap ekonomi hukum sebagai pembahasan. Semoga pembahasan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya membangun hukum yang tidak hanya efisien secara ekonomi, tetapi juga adil, humanis, dan sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia. Terima kasih atas perhatian Bapak dosen dan seluruh rekan-rekan yang telah menyimak presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.